Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi aset. Di semester ini kita akan melakukan sistem pembelajaran melalui konseptual phase ya, di mana teman-teman bisa melihat di formula masing-masing materi dan topik perkuliahan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Rekan-rekan sekalian, ya, perlu sebelum kita melakukan proses perkuliahan, ya, pembelajaran di perkuliahan ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang teman-teman pasti sudah mengetahuinya, namun saya akan melakukan refresh ulang. Yang pertama adalah terkait dengan 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, ya, di mana kita harus mengetahui yang pertama dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kemudian yang kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati serta memperingati Hari Besar Islam dan berpakaian Muslim setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Yang ketiga, seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi, dan misi serta semboyan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence. 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket, alma mater, toga, dan pakaian, pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat Cindra Hati Universitas Pembangunan Pancabudi yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menabalkannya pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. 9. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Rekan sekalian, perlu diingat, visi Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Visi prodi akuntansi ya menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misi Universitas Pembangunan Pancabudi melaksanakan satu, yaitu melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah SWT. Keempat, mendorong fungsi kehalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
Adapun misi prodi akuntansi yaitu berkualitas pendidikan, menekankan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, ya, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional dan kerjasama yang secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Rekan-rekan sekalian, juga ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Tiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Lima, berbuat baik, berubah, dan respek. Enam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ketujuh, patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Di budaya Unpad, budaya peradaban bersih dan menekankan budaya peradaban yang hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa yang hadir dalam mata kuliah eh, audit internal. Ya. Di perkuliahan semester ini kita akan menggunakan metode perkuliahan self-paced di mana teman-teman dapat melihat dan mempelajari materi-materi yang ada melalui portal di masing-masing teman-teman mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan sayangi, di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan eh, konsep dasar audit internal. Saya mungkin akan share screen. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Rahbuti. Di semester ini saya akan mengampu mata kuliah audit internal, ya, audit internal. Dan di pertemuan kali ini eh, kita akan membahas tentang konsep dasar internal audit. The Institute of Internal Auditors atau IIA memperkenalkan internal audit itu sebagai aktivitas assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dirancang untuk memberikan nilai tambah atau value added dan meningkatkan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan governance. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali dari internal audit. Yang pertama adalah terkait dengan independensi atau independen, objektif, sistematis, dan disiplin, memberikan nilai tambah, kemudian fungsi asuransi dan konsultasi berorientasi pada risiko, menyajikan laporan ke manajemen dan mampu menyesuaikan diri. Dari sisi independen, internal audit itu harus bebas dari pengaruh kegiatan yang diaudit agar objektif dalam menilai dan memberikan rekomendasi. Dari sisi objektivitas, penilaian didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi dan analisis yang adil tanpa memihak. Audit dilakukan dengan metode terstruktur dan prosedur yang konsisten sesuai standar profesional dari sisi sistematis dan disiplin. Dari sisi value added, ciri-cirinya adalah audit internal bertujuan membantu organisasi meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan governance. Fungsi asuransi dan konsultasi memiliki ciri-ciri selain memberikan keyakinan atau asuransi, internal audit juga memberikan konsultasi pada perbaikan proses. Berorientasi pada risiko, di mana audit internal berfokus pada area-area dengan risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Internal audit juga memberikan hasil di mana akan disampaikan secara transparan kepada manajemen sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Dan internal audit mampu menyesuaikan diri, berarti harus responsif terhadap kebutuhan organisasi dan perubahan lingkungan bisnis. Seperti yang diketahui tadi, ada beberapa tujuan internal audit. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, kemudian menilai dan menjamin keandalan informasi keuangan dan non-keuangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan, mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta memberikan nilai tambah dan rekomendasi perbaikan.
Dari masing-masing tujuan ini akan memberikan dampak yang positif kepada manajemen khususnya dan bagi perusahaan pada umumnya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama untuk perkembangan internal auditing itu sendiri. Kalau kita lihat dari sejarahnya, aktivitas audit telah ada sejak zaman kuno, seperti adanya di Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi, di Tiongkok, Mesir, Yunani, dan Romawi kuno atau Roma kuno. Auditor kuno berperan sebagai seorang pengawas ya akun dan pelaporan keuangan kepada penguasa. Jadi hampir mirip dengan akuntan. Pada masa dan auditor juga. Dan pada masa tersebut, pembukuan dan audit berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekayaan dan kepatuhan. Meskipun belum berorientasi pada laba seperti yang ada saat-saat ini. Di abad pertengahan dan revolusi industri, pada akhir abad pertengahan muncul budaya memaksimalkan laba yang dipicu oleh perkembangan perdagangan di pusat-pusat kota dagang di Italia. Pembukuan ganda pertama kali ya atau double counting eh double accounting itu atau bukan single pertama kali muncul atau pembukuan ganda pertama kali muncul dengan karya Luca Paciolo ya tahun 1494. Revolusi industri yang terjadi antara 1760 sampai dengan 1840 juga mendorong peningkatan kompleksitas bisnis dan kebutuhan audit yang lebih sistematis. Sejak saat itu, institusi profesional seperti Society of Accountants di Edinburgh di tahun 1893 dan Institute of Chartered Accountants 1880 mulai dibentuk. Di era modern dan profesionalisasi pada abad ke-20, praktik audit semakin berkembang dengan standar dan teknik yang baru. Laporan audit itu mulai menjadi dokumen formal yang berstandar, bukan sekedar sebuah narasi biasa. Dan di Indonesia, akuntansi dan audit mulai berkembang signifikan sejak masa penjajahan Belanda dengan standar akuntansi yang terus disesuaikan mengikuti perkembangan internasional. Peran dan fungsi internal auditor saat ini, internal audit bukan hanya memeriksa akurasi keuangan, namun juga mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi. Internal auditor memberikan jasa penjaminan atau assurance services dan konsultasi atau consulting services. Peran internal audit sekarang mencakup pengawasan risiko, peningkatan efisiensi operasional, dan membantu manajemen mencapai tujuan strategis. Auditor internal juga berperan penting dalam tata kelola teknologi informasi, organisasi, dan membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum regulasi serta kebijakan internal. Standar dan kerangka kerja profesional di IIA atau di Institute of Internal Auditors telah menetapkan standar internasional praktik profesional audit internal yang mengatur ruang lingkup independensi, tugas, dan tanggung jawab auditor internal. Internal audit menggunakan pendekatan sistematis dan berkelanjutan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Kita coba akan melihat perbedaan antara auditor internal dan eksternal. Kalau dari sisi aspek, status dari auditor internal sebagai pegawai organisasi. Ya, jadi masuk ke dalam pihak yang berada di dalam organisasi. Auditor di sisi auditor eksternal secara status merupakan pihak yang independen berasal dari luar. Ya. Dari sisi tujuan audit, auditor internal bertujuan untuk peningkatan operasi dan pengendalian. Di sisi auditor eksternal memberikan opini atas laporan keuangan. Dari sisi cakupan, auditor internal mencakup seluruh aktivitas organisasi. Namun kalau auditor eksternal adalah terbatas pada beberapa hal yaitu laporan keuangan. Dari aspek pelaporan ke siapa, auditor internal menyampaikannya ke manajemen atau komite audit. Sedangkan auditor eksternal secara spesifik sebenarnya laporan keuangan atau pelaporan ditujukan kepada pemegang saham ataupun publik jika perusahaannya sudah TBK atau terbuka. Dari sisi frekuensi, auditor internal bertugas secara dalam kurun waktu sepanjang tahun, dalam artian bisa kapan saja dalam tahun buku berjalan. Sedangkan auditor eksternal memiliki masa tertentu yaitu secara periodikal atau tahunan.
kita perlu melihat dan mengenal apa yang namanya Sarbanes-Oxley Act atau SOX ya biasa dikenal SOX. Eh, Sarbanes-Oxley Act ini adalah undang-undang Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 2002 sebagai respon terhadap adanya skandal korporasi besar seperti Enron dan WorldCom. Tujuan utama SOX adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan publik serta melindungi investor dengan memperkuat pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. SOX mempersyaratkan setiap laporan keuangan perusahaan publik harus menyertakan laporan pengendalian internal yang menunjukkan bahwa data keuangan akurat dan ada kontrol yang memadai untuk melindungi data tersebut. Bagian penting SOX adalah pada pasal 302 dan 404 yang mengharuskan manajemen dan auditor eksternal melakukan evaluasi serta melaporkan atau pelaporan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Apa sebenarnya tujuan Sarbanes-Oxley Act atau SOX? Yang pertama adalah mencegah kecurangan akuntansi atau fraud, di mana di sini yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian bertujuan meningkatkan akuntabilitas manajemen. CEO dan CFO eh, wajib menandatangani dan menjamin kebenaran laporan keuangan itu ada di diatur di Section 302. Kemudian menjamin keandalan sistem pengendalian internal. Perusahaan itu wajib melakukan evaluasi dan pelaporan atas efektivitas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Nah, ini ada di Section 404. Dan pastinya mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Ada beberapa poin-poin penting dalam Sarbanes-Oxley Act, yaitu di Section 302 yang berisi CEO dan CFO harus menyatakan kebenaran laporan keuangan. Dampaknya adalah peningkatan tanggung jawab dari pimpinan. Section 404, perusahaan wajib menilai efektivitas penilaian pengendalian internal. Dampaknya adalah memperkuat fungsi audit internal. Di Section 409, isi pokoknya adalah harus segera melaporkan perubahan penting dalam kondisi keuangan. Dampaknya adalah peningkatan transparansi. Di Section 802, isi pokoknya adalah mengatur penyimpanan dokumen audit dan hukuman atas pemalsuan. Dampaknya adalah mengurangi potensi adanya manipulasi data. Dampak SOX terhadap internal audit, ya peran internal audit sangat krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap SOX termasuk menilai dan menguji internal control secara independen untuk memastikan efektivitasnya, mengidentifikasi risiko yang berpotensi menyebabkan kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan, melakukan pengujian kepatuhan dengan ketentuan SOX, membantu manajemen dalam memperbaiki kelemahan pengendalian internal, melaporkan temuan kepada komite audit dan dewan direksi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pada pagi hari ini. Dan saya berharap rekan-rekan dapat membaca, mereview, dan mungkin akan melihat jurnal-jurnal yang berkesesuaian dengan materi kuliah kita pada pertemuan ini. Salam sehat selalu dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.